salamati yaumil qiyamah. Kita lanjutkan bacaan kita pada minggu yang lalu, halaman 5 ya Bu. Bu, halaman 5 kan faslun ya. Kemarin kita udah baca dikit ya faslun ya. Faslun wa alaika ya akhi bi muraqabatillahi ta'ala fi harakatika wa sakanatika wa lahazatika wa tarafatika wa khataratika wa iradatika wa sa'iri halatika wastash'ir qurbahu minka wa'lam annahu nazirun ilaika wa mutalli'un alaika la yakhfa alaihi minka khafiyatan wa ma ya'zibu an rabbika min misqali zarratin fil ardi wala fis samai wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa wa huwa ma'aka aynama kunta bil ilmi wal ihatati wal iqtidari wa bizalika ma'al hidayati wal i'anati wal hibzi. Ibu-ibu hadirat sekalian yang saya hormati, para guru, para ustazat yang ada di dalam, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, takzim dan mahabbah wabil khusus Ustazah Hajjah Khairiyah, Ustazah Hajjah Alawiyah dan para ustazat lainnya yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, maafin ya. Kita masuk pasal baru, kata pengarang ini kitab Al-Habib Al-Imam Al-Haddad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Lazimkan olehmu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Coba dengerin. Lazimkan olehmu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam gerak-gerikmu, di dalam diammu, di dalam penglihatanmu, di dalam kedip-kedip matamu, di dalam terlintas perasaan di hatimu, di dalam keinginan-keinginanmu, dan seluruh keadaanmu. Kita harus meyakini bahwa Allah mengawasi kita dalam keadaan hal apapun. Wastash'ir qurbahu minka, dan kita harus rasakan bahwa Allah itu dekat dengan kita. Allah dekat sama kita. Ya. Wa'lam annahu nazirun ilaika, dan ketahuilah wahai saudaraku, kata pengarang kitab ini, sesungguhnya Allah itu melihat kamu. Wa mutalli'un alaika, Allah memperhatikan kamu. La yakhfa alaihi minka khafiyatan, Allah enggak pernah kosong, enggak pernah lalai dalam memperhatikanmu. Wa ma ya'zibu an rabbika min misqali zarratin, dan Allah enggak pernah samar, tidak pernah kealingan, enggak pernah ketutupan hal-hal yang kecil darimu, walaupun itu sebiji zarrah. Fil ardi wala fis sama, baik di bumi maupun di langit dan di antara keduanya. Mana dalilnya? Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ini ada di surah Thaha ayat berapa? Thaha 1. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. 2. Illa tadhkiratan liman yakhsha. 3. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. 4. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. 5. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta as-sara. 6. Wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Ayat 7. Ayat berapa? Coba hitung dari awal tadi. Ayo. Ya udah saya hitung. Ayat tuh
ayat 7, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa kalau kamu mau tegas-tegesan, wa in tajhar bil qawli, ngomong teriak-teriak, fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa, Allah itu tahu benar apa yang barang rahasia maupun yang tersembunyi. Apalagi yang teriak, yang sembunyi aja Allah tahu. Yang ketutupan Allah tahu. Wa huwa ma'aka aina ma kunta bil ilmi wal ihatati wal iqtidari, dan Allah selalu bersama-sama engkau dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun Allah selalu ada bersama engkau. Bukan hanya ada bil ilmi, dengan pengetahuan dia, wal ihatati, dengan pengawasan dan meliputi dia, wal iqtidari, dan dengan kekuasaan Allah. Jadi Allah bersama-sama kita dengan segenap elemen-elemen dan variabel yang Allah punya kepada kita. Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha menyaksikan, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu terhadap diri kita. Di mana aja kita, mau keluar negeri, mau di dalam negeri, mau di dalam kamar, dalam WC, mau di kolong tempat tidur, Allah tahu. Mau di dalam goa yang gelap, Allah tahu. Wa bizalika ma'al hidayati wal i'anati wal hibzi, dan dengan itu Allah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, dan memberikan perlindungan. Makanya Allah bersama kita, Allah ngasih petunjuk karena Allah tahu. Ini orang lagi tersesat, Allah kasih petunjuk. Allah kasih pertolongan karena Allah tahu kita lagi susah. Allah kasih perlindungan karena Allah tahu ini orang lagi terancam. In kunta minal abrari fastahyi min maulaka haqqal hayai. Kalau engkau termasuk golongan orang-orang baik, maka malu deh. Kamu harus malu kepada Tuhanmu dengan sebenar-benar malu. Malu benar, kalau bahasa orang sono, malu benar, haqqal hayai, benar-benar malu. Kenapa? Karena Allah ngeliatin kita, Allah menyaksikan kita. Ya, kalau kita orang benar, pasti kita merasa malu. Ngapain aja malu, ya Allah. Kerjaannya maksiat mulu, ya Allah, sembahyang males. Ya Allah, ibadah males. Ngomongin orang doyan. Apalagi kalau pakai sambal, nambah. Pakai jengkol, nambah. Wajtahid alla yaraka haitsu nahaka wala yafkiduka haitsu amaraka. Dan bersungguh-sungguhlah kamu, bersungguh-sungguhlah engkau, kata pengarang kitab ini. Bersungguh-sungguh apa? Jangan sampai Allah melihat engkau di dalam hal yang Dia larang engkau. Paham nggak nih? Jangan sampai Allah melihat engkau di dalam barang yang Allah larang engkau. Allah apa yang Allah larang? Maksiat. Kita ada di situ. Jangan sampai tuh. Wala yafkiduka haitsu amaraka. Jangan Allah tidak melihat kamu di dalam barang yang Allah perintahkan kepada engkau. Allah suruh sembahyang, Allah suruh puasa. Kita nggak di situ. Jangan. Ya. Diusahakan. Ini doa yang di Wirdul Latif, ngambilnya dari sini. Kita baca Wirdul Latif hari Sabtu sore, zikirnya, salah satu doanya, la tarana haitsu nahaitana wa la tafkiduna haitsu amartana. La tarana, wahai Allah, jangan kau lihat kami, haitsu nahaitana, di tempat yang kau larang kami. Wala tafkiduna haitsu amartana, jangan kau luputkan penglihatanmu pada saat
kami ada di dalam perintahmu. Jangan orang pada maksiat, begitu Allah lihat ada kita di situ. Dan Allah larang maksiat. Orang Allah suruh ngaji, pas Allah lihat ada nggak di pengajian? Nggak ada kita. Usahakan bagaimana di tempat yang Allah perintah kita ada, di tempat yang Allah larang kita nggak ada. Usahakan semaksimal mungkin. Wajtahid alla yaraka haitsu nahaka wala yafqiduka haitsu amaraka. Wa'budhu ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Kalau kamu nggak sanggup melihat Allah, nggak bisa melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah melihat engkau. Maaf. Wa mata ra'aita min nafsika takasulan an ta'atihi au mailan ila maksiyatihi fazakirha bi anna Allaha yasma'uka wa yaraka. Ibu-ibu, kita pernah nggak malas? Manusiawi, saya juga suka malas. Saya kalau malas, kalau lagi nggak punya duit, malas banget. Mau ke pasar malas, mau ke mall malas. Sama, ngikutin aja. Saya malas kalau nggak punya duit, malas mau kemana-mana malas. Iya. Kata bini sono ya Bi, malas Mengapa nggak punya duit? Kalau ada duit sih rajin aja kan. Itu biasa. Sama juga ibu-ibu. Kirain lain. Ya. Kalau kita malas, lihat diri kita. Kalau diri kita lagi malas nih. Lagi malas apa ya? Anto'atihi. Lagi malas ibadah kepada Allah. Au mailan ila maksiatihi, atau kita lagi cenderung lagi demen maksiat. Ada kalanya kita lagi malas ibadat atau kita lagi seneng maksiat. Maka jangan diam aja. Fazakirha, ingetin tuh diri kita. Ingetin diri kita. Dengan apa? Bi annallaha yasma'uka wa yaraka. Kita ingetin diri kita nih. Kita ingetin kepada diri kita masing-masing. Allah melihatin kita, Allah dengerin kita. Allah lihat nih apa yang kita kerjain. Allah menyaksikan nih apa yang kita kerjain. Allah dengar apa yang kita omongin. Wa ya'lamu sirraka wa najwaka. Dan Allah tahu benar apa yang menjadi rahasiamu dan apa yang menjadi bisikanmu. Najwa itu bisikan hati. Najwa, ada di TV Najwa Shihab. Anaknya guru saya, Profesor Quraish Shihab. Namanya Najwa Shihab. Najwa itu artinya bisikan hati yang paling dalam. From the bottom of my heart. Dalam bahasa Inggrisnya. Ngerti nggak Pak Nur bahasa Inggris? Ya, Najwa, Allah tahu yang rahasia, Allah tahu yang ada di bisikan hati, baru bisikin hati doang. Allah tahu, kasih tahu tuh diri kita begitu, biar semangat, biar nggak males ibadat, biar jangan cenderung maksiat. Fa illam yufidha hazihi zikru likusuri ma'rifatiha bijalalillahi ta'ala. Seandainya kita udah ingetin nih diri kita tapi ternyata tidak memberikan faidah kepada diri kita,
Kenapa? Likusuri ma'rifatiha, karena keterbatasan pengetahuannya bijalalillahi ta'ala, dengan keagungan dan kebesaran Allah. Emang diri kita nggak ada ilmu, nggak paham, udah diingetin tetap nggak ada pengaruhnya. Terus diam aja, jangan, terusin lagi. Dengan cara apa? Fazkurlaha makanal malakaini al-karimaini alladaini yaktubani al-hasanati wasayyiati. Kalau udah dikasih tahu, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, diri kita tetap aja nih, kalau bahasa orang Sunda dablek, ya, tetap aja nggak mau ngerti. Nah, terus gimana caranya? Ingetin lagi tentang kedudukan dua malaikat yang mulia, yang dia kerjaannya nyatet doang. Yang satu nyatet kebaikan, yang satu nyatet keburukan. Kita ingetin, tuh di kanan kiri udah malaikat tuh, ya, di kanan kiri udah malaikat tuh, biar bener, jangan maksiat, biar rajin ibadat. Kita yang ingetin diri kita sendiri, ya. Saya kalau lempengan ini ingat guru kita Habib Alwi. Habib Alwi kalau kemana-mana ditanya, Beb, sama siapa Beb? Bertiga wan. Lah kok bertiga? Iya, sama Rokib Atid tuh. Dia selalu ngomong gitu, sama Rokib Atid. Kenapa? Itu buat ingetan juga buat kita. Oh iya. Sesendiri-sendirinya kita nggak sendiri. Minimal tuh ada Rokib Atid yang nyatet. Ya, yang nyatet kebaikan dan nyatet keburukan. Makanya kita jadi nggak bisa macam-macam deh. Kalau sendiri kita bisa ngapain aja. Cuman kalau ada Rokib Atid kan kita jadi tahu, ya Allah, kalau kita berbuat baik ada yang nyatet, berbuat buruk ada yang nyatet. Diingetin tuh. Watslu, ya. Watslu alaiha, bacain tuh ke diri kita. Bacain apa? Bacain ayat Quran. In yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'idun. Ya, ini ayat Quran nih. In yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Gitu bacanya. Ini di dalam surah apa? Ya Allah, surah apa nih? Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini di surah Qaf. Di surah Qaf, ya. Bacain nih kalau kita biar paham nih, kita bacain ayat Quran. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani, wahai diriku yang lagi malas taat, lagi demen maksiat, itu ada malaikat tuh, anil yamini wa anil shimali, ada di kanan di kiri, qa'idun, tempatnya di situ kanan kiri. Ma yalfazu min qaulin, tidak ada keluar ucapan illa ladaihi raqibun atid, kecuali dicatat sama raqib atid. Ya, semua kelakuan kita, tingkah laku kita dicatat semua meraqib atid. Kalau belum sadar juga, fa'illam tata'atsar bihadzat tazkir, kalau belum sadar juga udah dikasih tahu tuh ada raqib atid, masih bengal aja, masih kagak mau nurut juga nih diri kita nih. Ini diri kita nih. Fazakir laha, ada fazkurha kurbal mauti, maka ingetin tuh, mati udah deket gitu. Kita lagi mati loh. Kita ngomong sama diri kita sendiri, mati lu, lagi lu. Ya, biar benar maksudnya diri kita. Kenapa diingetin mati? Wa innahu aqrabu ghaibin yuntazaru. Ya. Wa innahu aqrabu ghaibin yuntazaru. Sesungguhnya kematian itu adalah
hal yang gaib yang paling dekat, yang paling ditunggu. Bu, kita nungguin pemilu 2024 lama banget ya, masih 2 tahun lagi. Iya, ini udah rame banget nih yang milih ini, milih itu. Ya Allah, saya sih berdoa biar aman deh, biar nggak kayak dulu lagi. Yang dulu yang milih si A nggak ditemenin si B. Laki bini yang bercerai. Ya Allah, urusan politik. Ada yang begitu sampai bercerai. Jangan ya. Ya Allah, murid sampai nggak ngaji sama guru. Gara-gara gurunya milih Jokowi. Muridnya milih Prabowo. La ilaha illallah. Kualat murid begitu tuh. Lah gurunya udah jangan begitu lagi deh 2024. Pusing dengarnya. Orang ceramah tembak sono tembak sini. Jelek-jelekin si A, jelek-jelekin si B, pada kenal kagak. Dia jelekin Jokowi, mana jelekin Prabowo. Dia pada kenal kagak. Udahlah cara aja cara maulid. Ceramah maulid. Jelekin orang. Ya Allah, itu nanti semua dicatat. Dicatat sama Rokib Atid. Kalau kita nggak inget juga, ingetin aja nih mati udah deket. Hal yang paling deket kita tungguin apaan? Mati. Nggak ada yang tahu. Apa ntar pulang ngaji nih? Kan husnul khotimah. Ya Bu. Amin. Saya doain dah kalau amin. Masih yang amin 2 orang. Yang lain masih mikir. Taruh anak-anak masih kecil Ustaz. Anak-anak. Ibu mikirin anak belum tentu mikirin ibu ntar. Ya Allah. Mati nggak ada yang tahu Bu. Iya kok Ustaz mau. Lah saya sih dibilang takut kagak, berani kagak. Iya, namanya mati nggak ada yang tahu. Ini makanya kita dibilang ini kan kita lagi ngaji nih. Suruh ingetin kita yang mati. Ya, dengan cara, bagaimana caranya? Nih, terusannya nih, coba kita baca. Belum selesai tadi. Mana itu? Ngilang tuh. Wa khawifha. Takut-takutin tuh diri kita. Bukan takut-takutin, kasih biar rasa takut. Dengan apa? Dengan kematian. Iya, dengan apa caranya? Bihujumihi ala ghairika. Dengan datangnya mati kepada orang lain selain kita, kepada teman kita, saudara kita, famili kita. Jadi kita kudu ditakutin sama mati dengan cara apa ya? Bihujumihi. Hujum apa hujum? Hujum itu serangan. Makanya menghujam itu bahasa Arab, menghujam. Saat cinta menghujam hatiku, ya. Maksudnya saat cinta menyerang hatinya. Itu hujam itu dari bahasa Arab. Hajama yahjumu. Hujum itu artinya menyerang. Kita ingetin mati dari mana? Dengan cara kita inget tuh teman-teman kita yang diserang sama kematian. Ada nggak teman kita kemarin masih duduk sama kita? Nggak taunya meninggal. Tahun kemarin masih ngaji sama kita. Kemarin masih ngobrol, kemarin masih bercanda. Nggak tahu meninggal. Nah, ingetin yang begitu. Jadi kita takut mau mati. Karena mati nggak milih-milih. Siapa aja yang dia mau. Nggak ada ceritanya. Kalau malaikat Israel mau nyabut pakai datang dulu ngasih tahu enak. Seminggu lagi nih, tok. Assalamualaikum, salam siapa? Malaikat maut mau ngapain? Mau nyabut nyawa ente Ustaz. Oh, kapan? Ya minggu depan dah. Baik dah, ya udah dia keluar, udah kita jual-jualin nih, mobil kita jual, rumah kita jual. Kita wakafin ya, orang seminggu lagi. Kita main di Masjid Asyafiah dah. Gak keluar-keluar. Kita capek baca Quran, kita sembahyang, capek sembahyang, kita baca Quran, kita sedekah, kita apa aja kebaikan. Kita zikir, kita baca selawat. Orang nanya, itu satu hari kenapa begitu? Ya udah seminggu lagi, kita wajar. Udah seminggu lagi. Enak kalau begitu. Enak nggak?
Tapi sayangnya belum ada ceritanya di Kampung Jembatan, di Cipinang, di Jakarta. Saya belum dengar tuh ada orang mau meninggal pakai disamperin dulu malaikat Israel kasih tahu ente seminggu lagi. Belum ada ceritanya. Al mautu yaqti baghtatan, mati datangnya mendadak, mendadak. Ada yang lagi naik sepeda, mati. Ada yang lagi goyang, mati. Goyangin tasbih maksudnya. Enak. Lagi goyang, mati enak gak? Goyangin tasbih. Ya Allah, macam-macam orang mati. Ada yang ditabrak mobil, ada yang ditabrak, ada yang ketiban kapas mati. Di Tanjung Priok tempo hari ketiban kapas, mati. Sekontainer, iya kapasnya di dalam kontainer. Mati. Kan judulnya ketiban kapas. Dia mati kenapa? Ketiban kapas sekontainer begitu. Coba. Asbabnya macam-macam. Sayangnya Israel, malaikat Israel nggak begitu. Makanya kita kudu siap-siap kapan dan dimanapun ingat Allah terus udah. Ibadah yang giat, jangan maksiat. Kenapa? Takutnya kita lagi maksiat, datang Israel, ya kelar dah. Su'ul khotimah, itu kan yang kita takut. Ngaji tiap hari, ngaji tiap minggu, kemana aja lah datang. Begitu meninggal su'ul khotimah, na'udzubillah. Tumben maksiat, Israel datang, ya. Tukang ngaji, dia mah tukang ngaji. Kebetulan emang lagi lewat begitu. Mampir ya. Pas Israel datang, na'udzubillah min. Israel nggak bisa diakalin kalau emang udah waktunya. Dulu kan ada ceritanya nih, ada orang soleh nih, datangin Israel, orang soleh. Tahu dia, Allah kasih keistimewaan. Siapa Anda? Israel. Mau nyabut ya? Iya. Tar dulu saya lagi makan. Ayo makan bareng. Wah, Israel kasih makan. Diam-diam dikasih obat tidur tuh Israel. Dikasih obat tidur. Wah, habis makan ngantuk Israel. Waduh, mana mata sempet banget tidur. Ketika malaikat Israel tidur, itu catatannya diambil dari gamisnya, kontong gamis. Dilihat nama dia tuh paling atas, dicoret, dihapus, diusap, ditaruh paling bawah namanya. Oh, begitu Israel mendusin, habis makan, tidur, waduh, dia ngulet enak banget. Baru kali ini aneh menyambut nyawa, dikasih makan dulu sama ente baik banget deh, Masya Allah. Ya, sekedarnya aja kata yang mau dicabut. Karena ente baik sama anak, kata Israel, sekarang aneh rubah dah metode aneh ngambil nyambut nyawa. Aneh nggak dari atas, dari bawah, dari cabut. Ya, dia melotot. Ya, gue juga. Ya kan? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal udah sampai, nggak bisa diakhirin, bisa dimundurin, dimajuin, nggak bisa. Kalau waktunya mau bilang diapain udah. Atau mau panggil profesor, doktor, ahli, ya, ahli pengobatan nomor 1 di dunia. Lah emang udah ditongkrongin Israel mau diapain? Ya, udah waktunya mati, ya mati. Berobat kemana aja sampai ratusan miliar. Dia waktunya mati, ya mati aja. Makanya ya Allah, ingat mati. Artinya apa? Kalau kita ingat mati, kita ingat Allah. Kalau kita ingat Allah, kita benar dah ibadat, jauhin maksiat. Ya, Masya Allah. Caranya begitu, biar takut memati, ingat teman-teman kita yang udah mati duluan. Warga kita, ponakan yang umurnya mudaan, ada cucu yang masih bayi, ada tetangga masih muda, udah ditabrak motor mati. Kita ke pasar jalan tengah-tengah, enggak ditabrak-tabrak. Motor ngerem, wah lu nabrak nenek-nenek digebukin orang sekampung nih. Iya, namanya umur gak ada yang tahu. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua husnul khotimah, mati dalam keadaan membawa iman, minta mati dalam keadaan ibadah kepada Allah, ingat kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Ya.
Itu doa. Maka kita baca di mana aja, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jangan lupa tuh baca habis jam sembahyang subuh, sembahyang asar, baca. Kita nggak tahu ya. Dengan sebab kita ngerengek begitu tuh akhirnya Allah nggak tega. Udah ntar dia cabut habis ngaji aja deh. Dia cabutnya habis wudhu aja, habis wudhu. Dia cabutnya lagi baca Quran aja deh. Kenapa dia ngerengek mulu minta husnul khatimah? Ya, kan Allah nggak tegaan lihat hambanya ngerengek mulu. Ya Allah. Terus wa innahu mata nazala biha wa hiya ala halati ghairi mardiyatin tanqalibu bi khusranin la akhara atau la akhira lahu. Nih Bu ya. Sesungguhnya kematian innal maita mata nazala biha, dia kalau udah datang kepada diri kita, mati kalau udah datang kepada diri kita, wahia ala halati ghairi mardiyatin, dan diri kita dalam keadaan lagi di luar keridhaan Allah, katakan lagi maksiat, pas mati datang, pas diri kita lagi keadaan tidak dalam keridhaan Allah, ghairi mardiyatin, ya, apalagi bengong, apalagi ngelamun, lagi maksiat, lagi nggak ingat Allah, tanqalibu bihusranin la akhara lahu, maka itu kematian akan mendatangkan kerugian kepada kita, kerugian yang tidak ada akhirnya. Rugi kita, ya, merana kita selama-lamanya, la akhara lahu, tidak ada akhirnya, merana dah. Kenapa? Karena di situ kita arep-arepin mau ibadah ribuan tahun, mau sembahyang ribuan rakaat, mau puasa tiap hari, suul khotimah, ya kelar dah. Justru kita berharap, ya Allah, dengan ibadah saya pas-pasan, sedekah pas-pasan, maksiat masih belum bisa ninggalin, minta biar husnul khotimah. Fa illam yanfa'ha hadhihi tahwifu atau hadza tahwifu fadhkur laha ma wa'adallahu man ata'ahu minas sawabil azimi wa man tawa'ada bihi man asahu minal azabil alimi. Kalau nggak mempan juga tuh, diingetin kematian, nggak mempan juga, nggak manfaat juga, maka ingetin diri kita dengan apa? Dengan janji-janji Allah, siapa orang yang taat kepadanya, maka akan mendapatkan pahala yang besar. Dan juga ingetin diri kita dengan ancaman-ancaman Allah, siapa orang yang maksiat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan dosa yang sangat pedih, siksaan yang sangat pedih. Sudah 10:30 sampai di sini ya. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua husnul khatimah, dilindungi oleh Allah, selalu diberi kekuatan untuk terus mengingat Allah zahir batin, terus diberikan kekuatan buat ibadah kepada Allah, menjauhi maksiat-maksiat Allah, dan mati dalam keadaan membawa iman dan Islam, husnul khatimah. Al-Fatihah. Ada lagi pengumuman apa? Pengumuman apa lagi udah? Ada pengumuman lain nggak? Ya, ibu-ibu sekalian, kita jadi santunan yatim tanggal 13 Agustus hari Sabtu. Sekarang silakan bagi yang mau bantu untuk santunan tersebut, atau ada yang
menyerahkan yatim-yatim yang akan disantuni, silakan dikoordinasikan dengan Ustazah Helwiyah